Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman, seakidah, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Tentunya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita telah sempat untuk melaksanakan aktivitas kita selama di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan walaupun kita dalam keadaan dikena musibah, semua ibadah yang kita lakukan itu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Artinya bahwa umur kita sudah kurang satu bulan lagi. Oleh sebab itu tentu kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Wafi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu kata Allah, tolong kamu introspeksi, tolong kamu evaluasi. Yang harus kita evaluasi itu pertama adalah persoalan dunia. Sejauh mana baru dunia ini kita raungi, kita rebut, bahwa dunia ini sangat penting bagi kita, sehingga Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan kamu lupa dengan bagianmu di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita perbaiki dunia kita masing-masing. Kedua adalah persoalan akhirat. Jauh mana baru kita telah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita bawa kemana-mana, yang sudah kita nikmati selama ini. Oleh sebab itu perlu kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam ceramah singkat ini di dalam bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita dalam keadaan mendapatkan musibah negeri kita ini, kita tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, bahwa pada hari ini kita sudah mulai melaksanakan ibadah Ramadan. Hari ini adalah 1 Ramadan. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan padamu kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan nilai-nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa puasa adalah suatu kewajiban bagi kita. Sekarang kita berpuasa dalam musibah, bahwa ibadah yang kita lakukan hari ini mungkin lebih tinggi nilainya daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Dulu kita melaksanakan ibadah Ramadan bukan dalam apa-apa, tapi sekarang kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan virus corona. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah dan berkahnya Allah. Artinya apa?
bahwa kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melaksanakan ibadah dalam suasana musibah, kita hendaknya juga akan merebut yang tiga itu. Yang pertama, kita mendapatkan ampunan Allah. Yang jelas, orang yang melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, nilai ibadahnya ditingkatkan, ditinggikan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bukan adalah bulan kita. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sa'ban adalah bulan Muhammad, Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dalam rangka merebut ampunan Allah. Karena apa? Karena memang yang kita cari itu di dunia ini adalah bagaimana kita hidup di akhir hayat kita nanti. Di akhir hayat kita nanti akan mendapatkan ampunan Allah yang sempurna. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Adanya tarawih. Walaupun kita melaksanakan tarawih di dalam bulan suci Ramadan ini di rumah kita masing-masing, tapi nilai yang kita ambil, ya, nilai tarawih di rumah itu tidak akan pernah berbeda dengan nilai kita melaksanakan tarawih di masjid dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan corona ini, dalam keadaan virus yang ganas ini. Maka daripada itu, siapapun kita, untuk memutus rantai COVID-19 ini, mari kita patuhi aturan-aturan pemerintah, yaitu melaksanakan tarawih di rumah kita masing-masing. Laksanakanlah tarawih. Apalagi kita melaksanakan tarawih itu dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita. Perbanyak tarawih, perbanyaklah ibadah. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Rebut ampunan Allah melalui tahajud, melalui membaca Al-Quran, melalui bersedekah. Mari kita perbanyak sedekah. Oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, ampunan Allah itu sangat penting. Ampunan Allah itu sangat penting bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi persoalan dosa. Sudah berapa dosa yang kita lakukan di permukaan bumi ini? Mulai dari kita dari balik dan berakal sampai hari ini. Ada yang sudah berumur 70 tahun, ada yang sudah berumur 80 tahun, ada yang telah berumur 60 tahun, 50 tahun. Mulai dari balik dan berakal, sudah berapa dosa yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk merebut ampunan Allah itu dengan memperbanyak ibadah. Walaupun kita beribadah tidak sempurna melaksanakan ibadah di masjid, di musala, tapi di rumah kita, mari kita perbanyaklah ibadah. Perbanyak tahlil, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran. Kesempatan bagi kita hari ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita perbanyak ibadah kita. Apalagi bulan yang penuh dengan rahmat ini, Allah sudah katakan bergembira. Rasulullah sudah mengatakan bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bergembira, kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak ampunan, minta ampun kepada Allah, perbanyak ibadah. Yang kedua, bulan rahmat. Bulan rahmat, bulan suci Ramadan namakan juga bulan rahmat. Kenapa? Rahmat Allah akan dibukakan oleh Allah. Pintu rahmat akan dibukakan oleh Allah. Pintu surga akan dibukakan oleh Allah. Pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah. Tapi tentu, bapak kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita umat yang beriman kepada Allah, mengambil rahmatnya Allah itu bukan hanya sekedar berleha-leha, bukan hanya sekedar bicara, tetapi aturan-aturan untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Mari kita, pertama tentu kita perbaiki akhlak kita. Apalagi persoalan puasa,
Puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan umum. Kedua, tingkatan khusus. Yang ketiga, ada tingkatan yang lebih khusus lagi. Kalau persoalan puasa umum itu semua orang tahu. Anak-anak TK pun pandai untuk melaksanakan puasa. Karena hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus. Kemudian khusus, tentu sebagian kita juga bisa. Kenapa seperti itu? Tapi bukan hanya menahan lapar, tapi menahan yang namanya pembicaraan. Menahan pandangan. Tetapi puasa yang lebih khususnya menahan dari segalanya, termasuk hawa nafsu. Nah, ketika kita akan mengambil rahmatnya Allah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah puasa, setidaknya kita melaksanakan puasa yang kedua, ada namanya puasa khusus. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena puasa hanya 1 tahun, hanya 1 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, ada namanya berkahnya Allah. Nama bulan suci Ramadan namakan bulan berkah. Semuanya kita tarik berkahnya. Untuk mengambil yang namanya berkahnya Allah dimanapun, apapun modelnya, apakah umur, kita akan mendapatkan berkahnya Allah. Pergunakanlah umur itu dengan sebaik-baik mungkin. Karena nanti di akhirat, lantazula qadama abdul yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'u bi khisalin. Senantiasa kaki seorang hamba belum beranjak dari tempat daripada tempat berdirinya, Allah akan pertanyakan 4 perkara. Pertama, an umrihi, umur kita. Umur yang kita pakai selama ini untuk apa? Kemana dihabiskan? Apakah untuk beribadah saja? Apakah untuk dunia saja? Yang jelas kata Rasulullah, orang yang baik itu kata Rasulullah adalah menjaga kedua-duanya. Dunianya dia jaga, akhiratnya dia jaga. Dunianya dia cari, akhiratnya dia rebut. Ini ya, untuk mencari keberkahan umur itu, tentu kita perbanyak menjaga akhirat kita, menjaga dunia kita. Hidup di dunia ini jangan macam-macam. Kedua, anjasadi. Kedua yang dipertanyakan besok adalah persoalan jasad dari tubuh, yaitu tubuh kita yang kasar. Tangan selama hidup kemana, apa saja yang sudah diambil. Telinga selama hidup, apa saja yang sudah kita dengar. Mulut selama kita hidup, apa saja yang sudah kita bicarakan. Mata selama kita hidup, apa saja yang sudah kita lihat. Nah, ini keberkahan hidup kita. Kita pandai menjaga jasad kita. Ketiga adalah amalihi, mengenai harta. Harta yang kita miliki dari mana dapatnya, untuk apa gunanya? Terbayang tidak oleh kita bahwa harta yang kita miliki ini bukan hanya sekedar kita makan, yang sudah sekedar kita pakai, bukan hanya sekedar kita belikan kepada mobil, tapi ketika kita buatkan kepada rumah itu akan kita dipertanyakan oleh Allah. Ketika dibelikan pada mobil itu akan ditanyakan oleh Allah, pertanyakan oleh Allah, dari mana dapat uangnya dan untuk apa gunanya. Nah, oleh sebab itu hati-hati untuk bagi yang punya harta. Sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang seiman, sebenarnya hidup kita ini semuanya tidak ada yang kaya. Semuanya pas semuanya. Pas pembuat rumah, pas untuk membeli mobil, pas yang lainnya. Kapan kita tahu bahwa harta kita itu berlebih? Kita baru tahu harta kita itu berlebih ketika kita sudah berada di alam barzah. Bahwa kita mempunyai harta berlebih, kita tahu di alam barzah. Kenapa? Memang di saat kita di dunia, kita pernah bersedekah. Kita banyak berinfak.
kita banyak berwakaf dan lain sebagainya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pergunakanlah harta di jalan Allah. Pergunakanlah harta kita di jalan Allah. Rumah yang kita buat, buatlah musala di dalamnya. Mobil yang kita bawa, pergunakanlah untuk mencari yang halal. Yang pun kita punya, pergunakanlah untuk mencari yang halal. Untuk anak-anak kita. Apapun harta yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk dalam ridha Allah. Yang keempat, an ilmu. Ilmu yang kita dapat, apakah sudah kita amalkan? Walaupun ilmu itu sedikit, yang kita dapat daripada ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita, dari ceramah-ceramah guru, daripada media online, daripada media massa, daripada media TV dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, sejauh mana baru ilmu yang kita miliki itu kita amalkan. Oleh sebab itu, mari kita ambil keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan mempergunakan yang 4 itu dengan sebaik-baik mungkin. Dengan mempergunakan yang namanya umur kita pada yang benar, mempergunakan jasad kita kepada yang benar, mempergunakan harta kita di jalan Allah, mempergunakan ilmu yang kita miliki untuk mencari ridho dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini merebut yang namanya ampunan Allah, yang namanya rahmatnya Allah, yang namanya berkahnya Allah. Bahwa itu adalah untuk kita, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan mari kita sama-sama untuk merebutnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita di dalam bulan suci Ramadan tahun 1441 ini, Hijriah ini, mudah-mudahan kita, ibadah kita dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melaksanakan ibadah di dalam negeri kita yang sedang sakit, yang dilanda oleh musibah namanya COVID-19 atau virus corona. Oleh sebab itu, Bapak kaum muslimin sidang jamaah dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk mengambil berkahnya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah di dalam bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak ibadah, dengan perbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan mari kita laksanakan tarawih di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini juga ada mempunyai arti yang sangat dalam bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya di dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam bulan suci Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.